Ya, di segmen terakhir pemirsa saya langsung akan ke Pak Samudra. Tanggapan Anda terkait dengan hilangnya hak-hak dari para konsumen ini atau hak dari para calon penumpang ini sendiri yang banyak sekali dilanggar oleh maskapai. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik tentu saja dari maskapai ini sendiri? Ya, sebenarnya kalau airline itu kan sebenarnya harusnya well prepare lah ya. Semua planningnya harus dari jauh-jauh hari udah mulai dari scheduling, aircraft scheduling, terus ground handling schedule itu udah disiapkan. SOP begitu ya? Udah SOP. Sudah sesuai peraturan. Nah, ini kalau kita mau melihat regulasi, yang pertama mesti ada requirement dari airline-nya terhadap ground handling, itu harus ada yang namanya requirement, ada kontrak yang dimasukkan kebutuhan daripada airline-nya yang dijalankan oleh ground handling. Nah, ground handling harus menjalankan. Kalau tidak, airline-nya harus marah, harus dilihat. Nah, itu pun kontraknya harus ada dan diperiksa oleh si regulator. Misalnya bandaranya atau outbound-nya atau angkasa puranya atau regulatornya sekalian gitu loh. Nah, itu harus diperiksa gitu loh. Apakah benar? Nah, kalau itu udah benar, jalannya benar apa enggak gitu loh. Nah, itu perlu diaudit. Diaudit reguler, kalau bisa 6 bulan sekali, paling lambat 1 tahun sekali gitu. Nah, di masa pengalaman Anda memang benar tidak pernah ada audit itu? Jarang, paling 3 tahun, 5 tahun sekali. Karena gini, jumlah yang harus diaudit dengan jumlah inspektor itu nggak cocok. Inspektornya nggak nambah-nambah. Dulu pada waktu Pak Yonan pertama menjabat menjanjikan bahwa kategori 2 akan menjadi kategori 1 dalam 1 tahun. Sekarang udah berlalu-lalu dan jumlah inspektornya yang kita kasih tahu perlu 300 inspektor. Sekarang dia cuma 100 inspektor. Jadi artinya bisa kita tagih ini ya kepada Pak Jonan ya? Bisa kita tagih. Satu itu. Kedua juga sebenarnya ada selain menambah inspektor, dia bisa men-outsourcingkan kepada auditor independen. Dia nerima laporannya gitu loh. Nah, ini nggak mau karena rezekinya orang inspektor di dalam bisa keluar gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Sudaryatmo sendiri, apa yang harus diketahui sebenarnya dari para calon penumpang ini sendiri sebagai seorang konsumen, hak-haknya? Ya, seperti saya bilang tadi, konsumen penerbangan itu membayar. Dia punya hak mendapat informasi, dia punya hak atas keselamatan, dia punya hak atas kenyamanan itu satu itu. Kemudian yang kedua, ini penting di balik regulator memberi license operator untuk privasi, dia juga punya kewajiban bahwa airline dalam menjalankan usahanya itu harus compliant terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya undang-undang penerbangan saja, termasuk juga undang-undang perlindungan konsumen. Nah, yang ketiga ini memang ini yang harus dicermati bahwa industri aviation itu tumbuh selalu di 2 digit. 2 digit di atas pertumbuhan nasional. Tapi harus dipastikan bahwa ini pertumbuhan yang berkesinambungan. Tapi kalau lihat kasus-kasus yang terjadi ini pertumbuhan yang tidak sehat sebenarnya. Ini yang harus kemudian yang terakhir itu tadi harus dihindari adanya posisi dominan di industri airline kita. Nah, sekarang Lion Group itu sudah mendekati 50% lebih. Karena kalau ada posisi dominan, ketergantungan terhadap itu sangat tinggi. Posisi pemerintah dan posisi konsumen juga sulit. Ini yang juga harus diantisipasi regulator supaya tadi bisa lebih tegas. Satu airline atau grup airline itu tidak bisa mendominasi pasar sehingga konsumen punya pilihan dan regulator juga bisa menjatuhkan sanksi dengan tegas. Artinya harga murah bukan berarti kualitas pelayanan menjadi turun begitu ya? Karena kalau sekarang kan banyak airline yang mengeluarkan harga murah begitu, tapi mengurangi tingkat kualitas mengenai pelayanan. Safety terutama mengenai safety. Baik Bapak-Bapak, waktu kita sudah habis, kita harus akhiri untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga judul yang kami ambil malam hari ini adalah bobroknya layanan penerbangan. Semoga tidak benar-benar bobrok begitu ya pelayanan di penerbangan kita di Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda sudah bergabung bersama kami di Talk to News. Saya Rizky Endah pamit, selamat malam.